Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai rancangan sistem instrumentasi yang telah kami buat dengan judul perancangan sistem monitoring level air berbasis Arduino Uno menggunakan sensor ultrasonik HC-SRO4. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri itu tadi dari Grace Christine Agustin Bistolon, kemudian ada Dava Ilmani Agung Ananta, kemudian ada saya sendiri Raffi Fauzi, kemudian ada Frani Situmorang, dan juga Aida Isma Ardiana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perancangan sistem monitoring level air yang kami buat. Air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri maupun pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan air di dalam tangki atau toren perlu dipantau agar distribusi dan penyimpanan air dapat berjalan dengan baik. Namun, pemantauan level air masih sering dilakukan secara manual dengan cara memeriksa kondisi tangki secara langsung. Metode ini memiliki beberapa kelemahan seperti kurang efisien, membutuhkan pengecekan berkala, berpotensi menimbulkan kesalahan pengamatan. Selain itu, pengguna juga sering terlambat mengetahui ketika air hampir habis atau justru sudah penuh. Dalam bidang instrumentasi, pengukuran level cairan merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk mendukung proses monitoring dan pengendalian sistem secara otomatis. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah metode ultrasonik karena mampu melakukan pengukuran tanpa kontak langsung dengan cairan, memiliki akurasi yang cukup baik dan mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang sistem monitoring level air berbasis Arduino Uno menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. Sistem ini dirancang untuk mengukur ketinggian air secara otomatis dan real time. Kemudian menampilkan informasi level air melalui LCD, LED indikator, dan virtual terminal sehingga pengguna dapat memantau kondisi air dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mengapa pengukuran level cairan ini begitu penting? Jadi bisa kita lihat pada gambar yang di bawah itu, industri modern sekarang mengandalkan tangki-tangki penyimpanan yang skalanya besar. Jadi aplikasi dari sistem ini sangat luas, mulai dari hal yang paling dasar seperti tangki air di rumah tangga atau rumah kita sendiri, lalu ada juga reservoir industri, sistem pengolahan air bersih ataupun limbah, hingga industri yang sangat sensitif seperti makanan atau minuman, serta kimia dan juga farmasi. Nah, tanpa adanya sistem pengukuran yang akurat, kita akan menghadapi resiko yang besar. Karena pengukuran level cairan ini sangat penting untuk setidaknya ada 4 hal. Yang pertama itu mencegah overflow ataupun luapan yang tidak hanya membuang bahan baku, tapi juga bisa berbahaya secara lingkungan. Lalu ada kedua itu mencegah kekosongan tangki ataupun dry running, yang dimana itu bisa merusak pompa industri. Lalu selanjutnya ada menjaga kontinuitas proses produksi agar tetap berjalan tanpa adanya jeda. Dan yang terakhir itu sebagai fondasi utama dalam mendukung otomatisasi industri modern menuju efisiensi maksimal. Lalu apa yang mendasari proyek ataupun alat ini? Jadi bisa kita lihat dari tujuan dan rumusan masalah di next slide. Oke, tujuan kami yang pertama itu merancang sistem monitoring level air yang andal dan bisa bekerja secara otomatis. Lalu yang kedua, kami juga mengimplementasikan sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai perangkat pendeteksi jarak non-kontak yang efisien. Lalu yang ketiga, memastikan sistem ini agar mampu menampilkan data level air secara real time sehingga nantinya operator dapat memantau kondisi aktual kapan saja. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kami ada 2 rumusan masalah utama yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu bagaimana mengukur level air secara otomatis dengan akurat meskipun adanya variasi kondisi, dan juga bagaimana mengolah data mentah dari sensor agar bisa dikonversi menjadi informasi visual yang mudah dipahami oleh pengguna awam maupun operator
industri. Boleh di next. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami merancang sebuah arsitektur sistem, di mana ini struktur umumnya dari sistem instrumentasi pengukuran level cairan. Nah, sistem ini mengikuti struktur umum instrumentasi standar yang terdiri dari 4 blok utama, yaitu sensor, sinyal conditioning, controller, dan juga display. Nah, yang pertama itu ada sensor ataupun deteksi fisik. Sensor ini bertugas untuk mengukur perubahan ketinggian permukaan cairan secara langsung. Nah, nanti sensornya akan mengubah besaran fisik berupa jarak pantulan gelombang jadi sinyal listrik awal yang bentuknya masih analog ataupun pulsa mentah. Nah, lalu lanjut ke blok yang kedua, yaitu sinyal conditioning ataupun pengondisi sinyal. Nah, dari sinyal mentah tadi, dari sensor tadi, itu kan biasanya ataupun seringlah terjadi itu akan ada gangguan ataupun noise. Nah, disinilah rangkaian sinyal conditioning ini yang contohnya itu seperti filter ataupun amplifier berperan untuk mereduksi noise dan juga menstabilkan tegangan supaya nantinya sesuai dengan rentang kerja microcontroller yang kita gunakan tanpa merusak komponen digitalnya. Nah, yang ketiga itu ada controller ataupun pemrosesan data. Nah, di sini otak dari sistemnya yang digunakan yaitu Arduino, di mana Arduino ini bertugas untuk membaca sinyal yang telah dikondisikan sebelumnya menggunakan ADC ataupun analog to digital converter. Lalu kemudian akan mengolah data numerik ini menggunakan algoritma pemrograman yang sudah kita compile pada microcontrollernya untuk menghitung persentase volume ataupun ketinggian airnya secara aktual. Nah, yang terakhir, keempat, itu ada display dan indikasi atau indication, itu sebagai output system, di mana data yang sudah matang tadi, yang sudah diterjemahkan menjadi informasi visual, kita akan menggunakan LCD 16x2 untuk menampilkan nilai persentase ataupun liter secara presisi, serta akan ada dukungan juga dari indikator lampu LED, di mana ada hijau untuk kondisi aman, kuning untuk waspada, dan merah untuk kondisi bahaya. Nah, dengan integrasi dari keempat blok ini, sistem akan bekerja secara otomatis, bukan cuma bekerja secara otomatis, tapi juga akan memberikan kemudahan pemantauan secara komprehensif. Boleh di next, dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada metode pengukuran level cairan. Nah, pada slide ini tuh ditunjukkan beberapa metode yang paling umum digunakan untuk mengukur level cairan. Untuk metode yang pertama adalah float sensor atau sensor pelampung. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan pelampung yang bergerak naik dan turun mengikuti ketinggian cairan. Pergerakan tersebut kemudian digunakan untuk mengaktifkan saklar atau memberikan sinyal tertentu. Untuk metode yang kedua adalah pressure sensor. Sensor ini mengukur tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh cairan pada dasar tangki. Dari nilai tekanan tersebut, tinggi cairan dapat dihitung menggunakan hubungan antara tekanan dan ketinggian fluida. Dan yang ketiga ada metode ultrasonic sensor, yaitu metode yang digunakan pada proyek ini. Sensor ultrasonik bekerja tanpa kontak langsung dengan cairan sehingga lebih aman dan tidak mudah terpengaruh korosi dan cocok digunakan untuk berbagai jenis fluida. Bisa di next. Nah, pada perancangan sistem ini tuh digunakan Arduino Uno sebagai pusat pengendali dan sensor ultrasonik HCSR04 sebagai alat ukur jarak permukaan air secara real time. Sensor akan mengukur jarak antara permukaan air dengan bagian atas tangki. Data jarak tersebut kemudian diolah oleh Arduino berdasarkan tinggi maksimum tangki yang telah dikalibrasi sebesar 400 cm atau 4 meter. Nah, hasil pengukuran ditampilkan melalui beberapa media output. Yang pertama LCD 16x2 I2C yang menampilkan persentase level air dan langsung menampilkan status kondisi tangki. Nah, yang kedua LED bar yang berfungsi untuk indikator visual ketinggian air. Dan yang ketiga, LED status yang menunjukkan kondisi aman, waspada, atau bahaya. Terus selain itu, data ini juga dikirim ke serial monitor sehingga proses monitoring dapat diamati secara lebih rinci melalui komputer. Bisa di next. Nah, berikut adalah komponen utama yang digunakan dalam sistem monitoring level air. Komponen pertama adalah Arduino Uno R3 berbasis Atmega 328P yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan pengendalian seluruh sistem. Nah, komponen yang kedua adalah sensor ultrasonic HCSR04 yang digunakan untuk mengukur jarak permukaan air dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Untuk komponen berikutnya ada LED
yang digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan tinggi level air dan kondisi tangki. Dan yang terakhir terdapat LCD 16x2 dengan modul I2C yang berfungsi menampilkan informasi level air dalam bentuk persentase maupun status kondisi secara lebih mudah untuk dibaca oleh pengguna. Dan yang keempat, komponen ini tuh saling terintegrasi sehingga sistem dapat melakukan monitoring level air secara otomatis dan secara real time. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip fisik sensor HCSR04. Nah, di sini untuk memahami bagaimana sistem mengukur ketinggian air, kita tuh merujuk pada prinsip fisik sensor HCSR04 yang berbasis metode time of flight atau TOF. Sensor ini bekerja dengan memancarkan pulsa gelombang suara ultrasonik berfrekuensi 40 kHz melalui bagian pemancar atau trigger. Gelombang tersebut merambat melalui udara hingga menabrak permukaan cairan. Kemudian memantul kembali dan diterima oleh bagian penerima atau echo yang kita bisa lihat di sensor ultrasonik tersebut, yaitu HCSR04. Nah, jarak antar sensor dan permukaan air dapat dihitung menggunakan formulasi fisik berikut, yaitu S sama dengan V kali T per 2, di mana S adalah jarak objek yang diukur, V adalah kecepatan suara di udara, yaitu ketetapannya bernilai sebesar 0,034 cm per mikrosecond. Lalu T adalah durasi waktu tempuh pulsa dari saat dipancarkan hingga diterima kembali. Nah, kita tuh harus membagi hasil perkalian tersebut dengan 2 karena waktu atau T yang tercatat oleh mikrokontroler ini adalah waktu perjalanan bolak-balik atau pergi dan pulang dari sensor ke permukaan air. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip kerja sistem. Jadi, secara keseluruhan, alur kerja dari sistem monitoring ini terbagi menjadi 6 tahapan utama yang berjalan secara otomatis dan terus-menerus. Pertama, sensor HCSR04 melakukan pengukuran jarak fisik dari posisi sensor terpasang menuju ke permukaan air di bawahnya. Lalu kedua, data durasi waktu dari sensor dikirim ke Arduino Uno yang kemudian mengolah data tersebut dan mengonversinya menjadi nilai persentase level air dari 0% hingga 100%. Lalu tahap ketiga, hasil pemrosesan data, persentase, dan ketinggian air tersebut dikirim untuk ditampilkan secara visual pada layar LCD 16x2. Lalu pada tahap keempat, secara simultan, Arduino juga mengaktifkan LED bar untuk memberikan representasi ketinggian air yang mudah dipantau dari jarak jauh. Lalu yang tahap kelima, LED indikator memberikan kategori status real time. Hijau berarti kondisi aman, kuning berarti waspada, dan merah berarti kondisi bahaya atau air lalu penuh atau kosong. Selanjutnya pada tahap 6, seluruh proses ini berulang secara real time sehingga perubahan volume air sekecil apapun akan langsung memperbarui sistem. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan hasil simulasi. Di simulasi ini kita menggunakan dua sumber software atau dua sumber simulasi yang berbeda, yaitu simulasi untuk Proteus dan Walkway. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan untuk yang di hasil simulasi melalui Proteusnya. Rancangan sistem monitoring level air yang sudah kita buat, di sini kita menggunakan ultrasonik, sensor ultrasonik, LCD, Arduino Uno, LED, 3 buah LED, red LED, lalu resistor sebagai penahan beban load untuk ketiga resistor ini, dan 2 resistor 10.000 ohm ini sebagai pull up resistor antara komunikasi LCD dengan Arduino ya. Lalu di sini kita menggunakan virtual terminal sebagai istilahnya itu sebagai serial monitor atau pengganti LCD saat kita membaca statusnya. Karena di sini LCD sendiri saat kita simulasikan tidak dapat menampilkan statusnya karena di LCD ini mengalami CPU load atau beban yang berlebih. Mungkin bisa kita mulai simulasinya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sensor HCSR04 yang sedang menyimulasi jarak permukaan air ini pada komponen itu diatur di kisaran sekitar 50 ya. Di sini kita bisa melihat 50 cm. Nah, komponen diatur ini terus-menerus mengirimin pulsa trigger dan menerima echo. Nah, data durasi tersebut kemudian dihitung oleh program Arduino dan hasilnya langsung dikirimkan ke komunikasi serial agar bisa kita lihat pada log virtual terminal ini.
Nah, ini terbaca, yaitu jarak terbaca itu 50, jarak airnya 50 sampai 51. Nah, secara real time ini menampilkan data pada virtual terminal ini, dan ini membuktikan perhitungan konversi jarak fisis pada sistem kita sudah sangat akurat. Nah, jika kita perhatikan rangkaiannya, arsitektur ini, nah jalur I2C pada LCD ini itu dihubungkan ke modul LCD I2C. Di sana tuh kita menambahkan 2 resistor pull up ini, tadi saya jelaskan, itu sebesar 10 kilo ohm. Itu wajib terhubung sama sumber tegangan utama atau VCC-nya. Nah, biar komunikasi data digital itu nggak ngalamin noise atau gangguan. Nah, di sini kita bisa simulasikan secara langsung melalui web walkway. Kan tadi kita sudah melakukan simulasi pada Proteus, sedangkan selanjutnya kita mencoba simulasi yang dimana tuh pembacaan status pada LCD ini berhasil, yaitu pada simulasi walkway ini. Nah, ini torrent ini membuka torrentnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarak air itu terbaca dan level airnya bisa terbaca juga dengan statusnya bahaya, karena jarak airnya itu sudah mendekati puncak torrentnya itu sekitar 2 cm. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan kepada teman saya. Oke, di sini aku izin masuk untuk penjelasan dari analisis sistem yang sudah dilakukan. Jadi sistem monitoring level air ini itu dirancang tadi menggunakan Arduino Uno atau sensor ultrasonic HCSR04, LED indikator, dan virtual terminal pada software Proteus yang sudah tampilkan tadi dan juga di walkway. Nah, pada rancangan akhir nanti tuh LCD itu diganti dengan virtual terminal untuk mengurangi beban kerja CPU dan menghindari gangguan komunikasi I2C selama simulasi. Dan sensor HCSR04 sendiri dihubungkan ke pin digital Duran 3 Arduino sebagai pin echo dan trigger, sedangkan pin 8, 9, dan 10 digunakan untuk mengendalikan LED indikator level air. Dan cara kerja sistem tadi itu dimulai ketika Arduino mengirimkan pulsa ke pin trigger sensor HCSR04, dan sensor kemudian memancarkan gelombang ultrasoniknya itu yang akan dipantulkan oleh permukaan air dan diterima kembali melalui pin echo. Berdasarkan waktu tempuh gelombang tersebut, Arduino itu bakal menghitung jarak antara sensor dan permukaan air, dan nilai jarak infrared selanjutnya digunakan untuk menentukan kondisi level air di dalam tangki. Hasil pengukuran tampilkan melalui virtual terminal secara real time, sekaligus digunakan untuk mengaktifkan LED indikator sesuai dengan kondisi yang terdeteksi. LED hijau terbentuk untuk kondisi aman atau level air masih rendah, LED kuning untuk menunjukkan kondisi waspada atau level air yang berbeda pada tingkat sedang, sedangkan LED merah menunjukkan kondisi bahaya ketika air sudah mendekati sensor atau tangki hampir penuh. Dengan adanya indikator virtual ini, pengguna dapat mengetahui kondisi tangki dengan cepat tanpa harus melihat jarak secara langsung. Dan berdasarkan simulasi yang ada, sistem mampu menggunakan pemantauan level air secara otomatis dan real time. Sensor HCSR04 juga berhasil membaca perubahan jarak yang mewakili perubahan ketinggian air, dan sementara Arduino mengolah data tersebut dan mengirimkan informasi ke virtual terminal serta LED indikator. Secara keseluruhan, untuk sistemnya sendiri itu bekerja sebagai solusi monitoring level air pada tangki rumah tangga maupun aplikasi industri dengan baik, karena dia tuh mampu mendeteksi ketinggian air tanpa kontak langsung dengan cairannya. Bisa di next. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, sistem monitoring level air berbasis Arduino dan sensor ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sistem itu mampu monitoring secara real time, sehingga pengguna itu dapat mengetahui kondisi level air itu tanpa harus memeriksa tangkinya secara langsung. Terus penggunaan sensor ultrasoniknya sendiri juga memberikan keuntungan karena pengukurannya dilakukan tanpa kontak langsung dengan air, sehingga sensor itu lebih aman dari risiko korosi dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Selain itu, dengan adanya indikator LED dan tampilan data pada virtual terminal, memudahkan pengguna dalam memahami kondisi level air dengan cepat. Sistemnya juga relatif sederhana, biayanya itu rendah, serta mudah dikembangkan karena menggunakan Arduino Uno yang didukung oleh banyak pustaka program dan referensi pengembangannya. Namun sisi lainnya, untuk kekurangan sendiri itu ada beberapa, di mana akurasi sensor ultrasoniknya itu dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti percikan air, uap, ataupun
permukaan air yang bergelombang sehingga suhu ukurannya terkadang kurang stabil. Selain itu, sistem itu masih berfungsi sebagai alat monitoring dan belum dilengkapi fitur kontrol otomatis, seperti pengaktifan pompa saat air rendah atau penghentian pompa ketika air turun. Tangkinya penuh. Dan sistem juga masih bergantung pada sumber listrik utama tanpa adanya cadangan daya ketika terjadi pemadaman. Dan informasi yang tampilkan pun masih terbatas pada indikator sederhana, sehingga belum sekomprehensif sistem monitoring berbasis Internet of Things atau IoT yang dapat dipantau secara jarak jauh melalui smartphone atau jaringan internet. Bisa di next. Dan untuk kesimpulan dari hasil perancangan dan simulasi yang telah dibuat, sistem monitoring level air berbasis Arduino Uno menggunakan sensor ultrasonic HCSR04 berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Sistem sendiri mampu mendeteksi jarak permukaan air secara real time, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi level air yang dapat ditampilkan melalui LCD, LED indikator, dan virtual terminal. Selain itu, sistem dapat mengklasifikasikan kondisi air ke dalam 3 kategori, yaitu aman, waspada, dan bahaya, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi air di dalam toren. Secara keseluruhan, untuk sistemnya yang dirancang itu mampu bekerja secara otomatis, efektif, dan dapat dijadikan sebagai solusi sederhana untuk monitoring level air maupun sebagai media pembelajaran pada bidang instrumentasi dan otomasi. Bisa di next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.